Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya mau memberikan informasi mengenai apa sih itu Elementor, kemudian kegunaan ataupun manfaat dari Elementor ini apa saja. Nah, bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, baik itu yang tanpa coding ataupun dengan coding sekalipun, misalnya menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, kemudian JavaScript, Python dan lain sebagainya, itu dua sisi yang berbeda ya, satu pakai coding, satu lagi tanpa coding. Nah, di Elementor ini istilahnya sebuah, ya bisa dibilang plugins ya, plugins yang dapat membantu penggunanya yang tidak paham coding itu bisa membuat sebuah website, baik itu sebuah blog, company profile, portal berita, ataupun toko online. Nah, di Elementor ini khususnya WordPress sebagai induk dari CMS-nya itu memiliki beberapa kelebihan ya dibandingkan kalau misalnya kita menggunakan Gutenberg Blocks yang notabene-nya adalah bawaan dari si WordPress itu sendiri. Nah, dengan adanya Elementor kita bisa banyak melakukan berbagai macam hal ya. Nah, contohnya saja seperti yang teman-teman lihat sekarang. Di sini si plugin Elementor ini memberikan berbagai macam pilihan yang sangat memudahkan, yang tinggal klik kemudian kita geret ataupun kita drag ke bagian mana yang mau kita atur ya. Meskipun dengan Gutenberg Blocks bawaan dari WordPress itu juga bisa ya, cuman perbedaannya ya ada plus minus juga, baik itu yang pakai mode block ataupun yang pakai elements kalau di Elementor namanya. Jadi ada plus dan minusnya. Kalau di Elementor dia banyak dukungan widget-widget ataupun elements yang bisa kita gunakan, yang kalau misalkan kita menggunakan si Gutenberg Blocks itu biasanya kita perlu menginstal plugin tambahan supaya dapat menggunakan sebuah elements ataupun blok tambahan yang kalau kita ingin samakan dengan yang versi di Elementornya. Nah, dengan adanya Elementor ya kita bisa lebih gampang ya untuk membuat sebuah website. Contoh di sini saja ada keterangan one platform unlimited web creations, keterangan seperti itu ya, seperti bisa dibilang slogan saya. Bisa mulai dari landing page, kemudian e-commerce, toko online, ataupun dengan website yang secara penuh itu menggunakan Elementor ya. Meskipun kalau saya pribadi sih masih kurang powerful kalau kita ngoding dari nol ya. Cuman dengan kalau misalkan bagi teman-teman yang tidak paham dengan coding, Elementor dan WordPress merupakan sebuah kombinasi ataupun combo yang baik sih untuk pemula. Karena kalau untuk blog itu yang dari si Gutenberg Blocks harus perlu sedikit penyesuaian lagi. Nah, Elementor ini juga kalau bisa dibilang pesaingnya selain dari Gutenberg Blocks itu ada Oxygen ataupun yang lain yang sama-sama dia modelnya itu adalah model drag and drop ataupun page builder lah ataupun website builder. Nah, di sini seperti teman-teman lihat ya, ada business dan service, portofolio, contoh-contohnya. Jadi banyak nih kelebihan ataupun manfaat dari menggunakan si Elementor ini. Nah, nantinya saya akan bedah ya ataupun saya buatkan tutorialnya di video selanjutnya tentang Elementor ini, mulai dari dasar-dasar hingga pembuatan studi kasus untuk sebuah landing page ataupun sebuah website utuh ya menggunakan si Elementor ini. Ya, meskipun kekurangannya sih kalau saya pribadi dari si Elementor ini, kalau kita ingin menggunakan yang versi full ataupun yang benar-benar powerfulnya, itu kita mau nggak mau harus pakai yang versi Pro ya. Nah, kalau yang versi Pro nya itu kalau kita lihat di choose your plan di sini, itu mulai paling murah adalah di harga 49 US dollar, ataupun kalau kita lihat di Google ya, itu kurang lebih kalau kita lihat kursnya itu 698.825. Ini per hari ini ya, hari ini itu adalah tanggal 11 November. Oke, jadi memang lisensinya cukup mahal, itu untuk satu website per 1 tahun.
Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Gutenberg Blocks, itu kita nggak perlu bayar lisensi tambahan. Nah, jadi sudah memang built-in bawaan dari WordPress, kita tinggal install plugin-plugin tambahannya saja, maka kita nggak perlu bayar biaya tambahan yang notabene-nya itu akan dibayar ataupun ditagih selama 1 tahun selanjutnya. Jadi akan renewal ataupun pembaharuan, ya mode-mode subscription lah istilahnya. Jadi kita harus berlangganan. Kurang lebih itu sih kelemahan dari si Elementor ini. Tapi kalau teman-teman yang memang bisnisnya itu bonafit ataupun yang menguntungkan, ya nggak masalah kita pakai yang versi Pro-nya ini. Meskipun yang free-nya itu pun kita bisa pakai dengan sesuka hati. Nah, di sini ada keterangan ya, Discover Free dan Pro Features. Ada kelebihan free-nya itu yang dicentang, sedangkan yang tidak itu adalah silang. Di sini ada keterangan 50 Pro widgets. Kalau yang free itu nggak dapet. Jadi yang free itu cuma istilahnya drag and drop website builder, ya jelas si Elementor itu sendiri, sama 40 lebih basic widgets. Oke, nah selebihnya ya kalau yang perlu kita bisa dapat contoh industry leading, team builder, design oriented dan seterusnya. Oke, mungkin ini saya ya dari saya untuk apa sih Elementor, kemudian kegunaannya juga, termasuk juga dengan biaya yang perlu kita keluarkan kalau misalkan kita ingin pakai yang versi Pro-nya. Oke, ini saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.